Selamat Natal untuk kita semua. Hari ini, hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, hari keempat dalam oktav Pesta Kanak-Kanak Yesus. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai ayat 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah suasana hati akan mempengaruhi keputusan. Saudara-saudari, dalam menjalani kehidupan, kita tidak pernah terlepas dari hal-hal buruk yang memancing emosi dan membuat kita marah. Hal-hal yang sangat kecil, bahkan bisa dikatakan sepele, juga bisa membuat kita marah. Kemarahan bisa jadi karena diri kita sendiri atau orang lain yang membuat kesalahan. Hanya sayang sekali ketika dalam keadaan marah, keinginan untuk melepaskan emosi itu mudah muncul dan menguasai kita. Saat kita marah, emosi kita negatif. Yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya untuk melampiaskannya. Itulah sebabnya mengapa keputusan yang kita buat saat marah justru bisa menimbulkan masalah yang lain. Maka bijak bila sedang dalam keadaan emosi atau kita sedang marah, kita menahan diri, menenangkan hati terlebih dahulu agar bisa membuat keputusan dengan bijak dan dengan kepala yang dingin. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan 2 tokoh yang sangat bertolak belakang dalam menyikapi suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup. Tokoh pertama adalah Herodes. Herodes seorang Yahudi tetapi tidak mengenal Yesus yang disebut sebagai raja orang Yahudi. Herodes terkenal sebagai seorang yang selalu gelisah akan kekuasaannya. Ia menyingkirkan siapapun yang dianggapnya mengusik dan mengancam kekuasaannya. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan membunuh anggota keluarganya sendiri demi kelangsungan kekuasaannya. Maka ketika orang Majus datang untuk menyembah Yesus dan membawa persembahan kepada bayi Yesus itu, Herodes justru mencari anak itu untuk dibunuh. Karena Herodes merasa terancam kedudukannya. Karena merasa diperdaya oleh orang Majus itu, Herodes menjadi marah besar. Emosinya tidak bisa lagi dikendalikan sehingga ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Emosinya telah mengorbankan begitu banyak orang yang tidak berdosa. Tokoh kedua adalah Yusuf, suami Maria. Ancaman pembunuhan terhadap bayi Yesus
diberitahu oleh malaikat kepada Yusuf melalui mimpi. Malaikat meminta Yusuf untuk membawa anak itu dan ibunya mengungsi ke Mesir. Dalam situasi yang tidak nyaman atau bisa dikatakan terancam, kita temukan bagaimana sikap Yusuf terhadap perintah yang disampaikan oleh malaikat. Yusuf tidak emosi dan marah, tetapi Yusuf taat setia pada apa yang dinyatakan oleh Allah kepadanya di dalam mimpi. Yusuf menanggapi situasi itu dengan tenang, tanpa kemarahan. Ia bangun, diambilnya Yesus dan ibunya, dan malam itu juga mereka menyingkir dan tinggal di Mesir. Yusuf tidak menunda-nunda melakukan kehendak Allah. Tanpa disadarinya, ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuat Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Nampak bahwa Yusuf adalah orang yang benar. Orang benar sering disebut orang yang tulus hati atau yang bersih hatinya. Yusuf disebut orang benar karena ia selalu hidup dalam kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dari kedua sikap tokoh yang kita renungkan hari ini, kita melihat bahwa ketulusan hati sangat penting dalam hidup kita. Ketulusan hati tidak hanya sebatas penilaian belaka, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya waktu. Herodes memiliki hati yang jahat. Herodes hanya mementingkan kekuasaan, sehingga ketika kekuasaannya terusik, maka amarahnya membara. Ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan juga kerelaan melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendak Bapa, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita miliki hati yang tulus agar kita tidak mudah marah dan juga emosi ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita memiliki hati yang tulus agar Kristus yang telah lahir di dunia dapat juga lahir di hati kita, yang membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati.